Selamat malam pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya, Sopir Langsir. Nah, ini di hadapan saya sekarang ada 2 unit. Ini yang hijau. Kemarin masalah barcode ya. Barcode-nya ditaruh di samping kaca ini sangat membahayakan sekali. Nah, nanti dulu kita bahas itu ya. Kita mau bahas yang warna merah, yang mawar merah ini. Ada perubahan lagi di unit mawar merah ini. Apa perubahannya? Yuk kita lihat bersama. Nah, untuk perubahannya, sekarang mawar merah ini joknya sudah diganti ya untuk covernya. Cover apa backlit Mas Udin jenenge Mas Udin? Cover ya. Untuk covernya sudah diganti warna merah. Karena untuk yang kemarin warnanya ini coklat susu kayak ini loh warnanya, kayak plafon ini. Nah, covernya itu dul-budul, sobek-sobek. Jadi diganti warna merah. Nah, ini nggak tahu ini habis berapa. Kalau menurut info yang beredar kisaran 3,5 sampai 4 juta. Jadi begitu. Nah, ini barusan dibawa sama Mas Udin. Kita tanya dulu sama Mas Udin. Dari mana? Mas Udin. Pateh ini rek lampunya rek Mas Udin rek. Mas Udin, sampean dari mana Mas Udin? Batu. Oh, 2 elf ini ya sama Mas Eko ya? Iya. Acara apa Mas? Acara rekreasi anak sekolah SD. Acara rekreasi anak sekolah SD. Nah, jadi begini pemirsa, untuk kelanjutannya kita tanya sama Mas Udin ya, selaku driver. Saya pun driver, tapi Mas Udin ini lebih senior daripada saya masih junior. Mas Udin, ojo nang ndi? Mas, Bersih-bersih aku ya. Oke, siap. Mas, menurut sampean yo, iki kita nggak berbicara secara gamblang, tapi hanya istilah itu koyo nyerempet no omongan. Mas, ya apa sih carane ngitung borongane? Gimana caranya ngitung borongan elf seumpama dari Probolinggo ke Malang gitu, gimana caranya Mas? Ini kita nggak berbicara harga ya, ya estimasi lah. Kalau nominal itu estimasi. Jadi kayak borongan mobil itu berapa, sopir itu berapa, solar berapa, nanti kan ketemunya berapa. Kalau biasanya kan kalau mobil itu sudah dipatok dari jeragan. Siap. Dari bos. Heeh. Nah, untuk solar itu kan juga tergantung perjalanan kita. Heeh. Tergantung jarak. Tergantung Oh. kaki juga. Jadi kalau setoran unit itu kan sudah dipatok jeragan Mas ya. Iya. Tapi kalau untuk solar tergantung jarak. Iya, tergantung jarak. Oh, jadi ngitungnya itu seumpama kalian posisi di Jawa Tengah atau Jawa Barat sana. Jadi setoran di sana itu berapa umumnya kan gitu Mas ya? Betul Nah, sekali. kalau tujuan kalian kemana, entah dari titik A ke titik B itu seberapa jauhnya, yaitu kalian tinggal mengira-ngira solarnya habis berapa, nanti ditambahkan setoran unit. Nah, untuk bayaran sopir Mas, bayaran sopir ini kan ada yang dibilang sehari itu sekian, ada yang dihitung jarak itu sekian. Menurut sampean gimana Mas? Yang paling masuk akal lah untuk perkiraan. Apa ngitung jarak, apa ngitung hari sih? Sebenarnya ya ngitung jarak. Ya pengaruh juga sih, jarak juga pengaruh, Heeh. hari juga pengaruh. Jadi Sama-sama begitu. pengaruh. Iya. Jadi ibaratnya seperti ini Mas ya. Seumpama kita charteran 3 hari, itu baru kita bisa ngitung hari. Per hari sopir berapa ya? Ya, Kalau kita charteran hanya sehari, itu kita biasanya ngitung jarak Mas ya. Seumpama jarak yang ditempuh itu sekitar, ya pokoknya dari ujung Banyuwangi sampai ke ujung Kulon Tulungagung sana, kira-kira berapa Mas lek sehari? Estimasi sampean kira-kira tok, kira-kira. dari ujung Banyuwangi. Dari Banyuwangi sana sampai
ke Tulungagung. Itu untuk keberangkatan aja atau sampai pulang lagi? Sampai pulang pagi, Mas. Seumpama sampai pulang tujuan itu bisa ditempuh dalam waktu sehari, wis. Ada jalan tol lah, kira-kira seperti itu. Ya, itu kan terkait kalau masalah supir itu sebenarnya tergantung pribadinya sendiri-sendiri. Oh, jadi seperti Iya, itu. kita bisa ngasih harga tinggi, juga bisa ngasih harga rendah. Oh, jadi kesimpulannya begini teman-teman. Kenapa kok Mas Udin bilangnya itu kita bisa ngasih harga tinggi, kita bisa ngasih harga rendah? Jadi kalau kita berbicara secara gamblang, bayaran supir berapa, nominalnya berapa, takutnya ada yang merusak pasaran. Benar begitu, Mas? Betul Nah, sekali. jadi seperti itu. Jadi untuk kalian para sopir atau para pemula yang belum mengerti, tadi kesimpulannya dari Mas Udin, saya jelaskan lagi. Untuk apa namanya, setoran unit ini sudah dipatok jeragan. Kalau mau ngitung-ngitungan borongan, untuk BBM tergantung sejauh apa kalian jalan ini, kalian kira-kira sendiri seberapa jauh, habisnya berapa kira-kira. Jadi seperti itu. Untuk bayaran sopir, nah tidak bisa bilang nominal juga sih Mas Udinnya. Karena apa? Itu merupakan kode etik. Jadi begitu. Kalau berbicara gamblang soal bayaran sopir, nggak bisa, hancur kita. Karena itu merupakan hak pribadi masing-masing. Mau kalian buat 1 juta, seumpama dari Surabaya ke Solo, bayaran sopir ya silakan, nggak apa-apa. Apa, Mas? Ini biasa ini. Iya. Ini unitnya mau dicuci teman-teman, mau dicuci sama Mas Udin. Sandalnya Mas Udin ini wapi pola, aku dijoli sandal wapi, Mas Udin nggak sandal jepit. Jadi seperti itu. Nah untuk bayaran sopir nggak bisa ngomong secara gamblang ya, karena takutnya merusak pasaran kita itu. Jadi nggak bisa. Yang jelas ya kita ini harga nggak mahal, nggak murah. Jadi di tengah-tengah, posisinya kita ini di tengah-tengah. Pak, nggih Pak, monggo Pak. Jadi posisinya kita ini di tengah-tengah. Sewajarnya kita kasih harga ini, kita kasih membandrol bayaran driver ini sewajarnya, bukan ngawur. Jadi seperti itu. Oke, baik pemirsa sekalian, itu tadi tentang tips, sedikit tips untuk menghitung borongan ya. Yang pertama untuk setoran unit. Nah, ini kan sudah dipatok sama jeragan berapa. Tergantung wilayah kalian di mana. Nah, kalau wilayah kalian di Jawa Barat, Jawa Tengah sana, ya nggak tahu berapa. Saya di Jawa Timur, saya juga nggak mau membuka itu karena itu merupakan kode etik. Yang kedua, BBM. BBM itu tergantung kalian. Sejauh apa kalian berjalan. Seumpama dari Surabaya ke Semarang, nah itu kalian perkirakan BBM-nya itu berapa. Untuk pulang pergi itu berapa. Apa di Semarang tadi kalian masih muter-muter, ya nggak tahu juga. Jadi kalian harus bisa memperkirakan. Terus yang ketiga untuk bayaran driver, bayaran sopir itu tergantung pribadi masing-masing, tapi ya sewajarnya. Jadi seperti itu menurut Mas Udin. Karena kalau kita bilang nominal, kita bilang angka, takutnya kita dikatain ngerusak pasaran dan inilah dan itulah. Jadi seperti itu, nggak bisa. Baru kalau hitungan per day kita bisa memastikan berapa. Maksudnya itu kalau charteran 3 sampai 4 hari kita bisa membandrol dan kita bisa ngomong berapa untuk bayaran sopir, kisarannya, bukan pasti loh ya, bukan patokan pasti, karena kita menurut pada umumnya saja. Jadi begitu teman-teman. Nah, kita sekarang ke unit yang ini, NR kecil hijau, punyanya Mr. Bonol, yang punya Jeep 30 hardtop di kawasan Bromo Sukapura sana. Oke, ini saya tunjukkan sekilas saja, saya terangkan barcode-nya ini berbahaya. Jadi kemarin teman saya
Mas Eko ngisi, padahal dari apa ya, dari seumpama kemarin pagi jadi gitu ya, baru ngisi itu cuman sekali 150.000, sampai melewati jam 12 malam paginya ngisi lagi dia. Nah, kok katanya apa namanya, katanya petugas pom bensinnya itu kuota Anda tinggal 45 liter, 40, bukan 45 liter ya, 45.000 kalau nggak salah. Jadi begitu. Nah, itulah yang dikhawatirkan, barcode ditaruh sembarangan. Waktu di tempat parkir atau tempat umum, takutnya itu difoto sama orang, terus barcode-nya dipakai. Nah, jadi itu. Nah, ini harus secepatnya dipindah ya, Mas Bonol. Kasihan supir-supirnya Mas Bonol. Kalau mau bawa, kasihan kalau seumpama jauh ternyata kuota solarnya ini kurang, nggak bisa jalan ini unit, mangkrak di tengah jalan. Oke, baik pemirsa sekalian, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Salam satu aspal, 3 pedal.